Venom: The Last Dance. Ini menjadi film ketiga dan film terakhir dari franchise Venom di Sony Spider-Man Universe. Dan kita masih penasaran juga apa yang akan terjadi setelah film ini. Tapi sebelum filmnya tayang atau sebelum kalian nonton filmnya, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngebahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton Venom: The Last Dance. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian. Let's explore this universe. Mumpung filmnya lagi tayang, kalian juga harus punya dong t-shirtnya. Ini t-shirt Venom, belakangnya kayak gini nih, keren. Ini ada di sini guys. Salah. Ini ada di sini. Kalian bisa tinggal klik aja produk yang ada di sini. Di situ udah ada harganya dan segala macam, dan juga ada yang lain-lainnya. Salah satu yang ada di sini dan yang ada di sini itu Venom juga. So langsung cek semuanya ada di produk di YouTube Shop ini guys. Langsung aja check out. Venom: The Last Dance. Ini merupakan film ketiga dari trilogi film Venom dan juga film kelimanya Sony Spider-Man Universe. Tentunya film ini bergenre superhero action dan based on karakter Venom dari komik Marvel. Secara timeline, film ini mengambil timeline setelah kemunculan Venom dan Eddie di film Venom Let There Be Carnage dan di post-credit scene film Spider-Man No Way Home. Nah, ini bakal menjadi film terakhirnya Venom dan juga si Tom Hardy di Sony Spider-Man Universe. Tapi di sisi lain, ini menjadi awal mula untuk karakter Null sebagai the big bad villain baru di Sony Spider-Man Universe, yang mungkin kedepannya ini bakal crossover lagi sama MCU. Film ini sendiri disutradarai dan ditulis sama Kelly Marcel yang sebelumnya jadi penulis skrip buat film Venom dan Venom Let There Be Carnage. Film ini juga diproduseri sama beberapa orang penting di Sony Pictures seperti Avi Arad, Mal Tolmak, Amy Pascal, Hutch Parker, dan ada juga Tom Hardy dan Kelly Marcel yang juga terlibat sebagai produser. Film ini diproduksi sama Columbia Pictures, Marvel Entertainment, Arad Production, Mal Tolmak Production, Pascal Pictures, Hutch Parker Entertainment, dan Hardy, Son and Baker yang merupakan production company dari Tom Hardy. Untuk ratingnya sendiri, film ini punya rating PG-13 dan punya durasi sekitar 110 menit atau 1 jam 50 menit. Mulai tayang reguler di bioskop dari tanggal 23 Oktober di Indonesia, dimana ini beda 2 hari dengan perilisan globalnya yang bakal tayang pada tanggal 25 Oktober. Dimana advance tiket salesnya juga udah bisa kalian beli dari tanggal 18 Oktober waktu itu. Dan film ini bakal punya 2 post-credit scene yang surprising dan bikin mind-blowing, katanya. Gak cuma Venom, film ini juga kabarnya bakal menghadirkan karakter simbiot baru kayak Lasher, Toxin, dan Symbiote Family dari storyline Carnage Separation Anxiety. Selain itu ada juga musuh Venom dari komik yang juga diadaptasi kayak si Dr. Payne, ilmuwan musuhnya Eddie Brock, terus ada The Jury, kelompok pembasmi Venom yang di-lead sama Orwell Taylor, terus ada Xenophage, monster predator yang memburu simbiot, dan tentunya si pencipta simbiot itu sendiri, yaitu Null, God of Darkness. Nah, beberapa rumor juga mengatakan kalau film ini bakal memperkenalkan kita sama penerus Venom dan juga tease soal film Spider-Man yang baru nanti. Cast and Character. Tentunya film ini membawa kembali aktor dan aktris ternama untuk terlibat, dan Tom Hardy sebagai pentolannya kembali lagi sebagai Eddie Brock dan Venom. Karakter Eddie Brock ini dulunya adalah seorang mantan jurnalis yang akhirnya memilih untuk menjadi pembasmi kejahatan dengan julukan The Little Protector. Ini tentunya dilakukan setelah dia menyatu dengan alien simbiot super dari planet Linter yang bernama Venom. Terus ada Chiwetel Ejiofor sebagai Orwell Taylor, leader dari Special Force bernama The Jury yang punya tugas buat menangkap Venom dan para simbiot yang ada di bumi. Terus ada Juno Temple sebagai Dr. Payne, ilmuwan yang fokus meneliti Venom dan juga simbiot yang ada di bumi. Terus ada Rhys Ifans sebagai Martin, seorang pria yang melakukan road trip bersama keluarganya yang ketemu sama Eddie dan Venom dalam perjalanan mereka ke Vegas. Terus ada Dash McCloud sebagai anaknya Martin, Peggy Lou sebagai Mrs. Chen, pemilik toko swalayan yang udah jadi bestie banget nih sama si Eddie Brock dan sering ngasih coklat ke Venom. Terus ada Stephen Graham sebagai Patrick Mulligan. Dia ini adalah seorang detektif polisi yang akhirnya mendapatkan simbiot dari Carnage dan berubah menjadi simbiot baru bernama Toxin. Terus ada Christopher Hernandez sebagai bartender Meksiko yang muncul di post-credit scene No Way Home. Terus ada Clark Barco dan Alana Ubach yang belum diketahui perannya. Dan terakhir ada Null, the God of Darkness and Symbiote yang bakal diperankan sama Andy Serkis atau mungkin sama Norman Reedus. Storyline.
Karakter Venom pertama kali diperkenalkan di komik Amazing Spider-Man issue 252 tahun 1984. Dia awalnya diceritakan sebagai simbiot nyasar yang gak sengaja dibawa sama Deadpool dan akhirnya menyatu sama kostumnya Spider-Man di event Battle World. Cerita simbiot Venom kemudian berlanjut lagi di komik Amazing Spider-Man issue 299-301 yang rilis di tahun 1987, di mana Spider-Man tetap menyimpan simbiot sebagai kostumnya dan mendapatkan kekuatan untuk melawan kejahatan. Sampai akhirnya di satu momen, simbiot ini mulai men-take over tubuh Spider-Man dan mau menyatu dengan Spider-Man secara permanen. In the end, Spider-Man akhirnya berhasil melepas diri dari simbiot setelah dia menggunakan suara bising dari lonceng gereja Our Lady of Saint Church. Tanpa disadari sama Spider-Man, simbiot ini kemudian menempel ke seorang pria bernama Eddie Brock. Dia ini adalah reporter dari Daily Globe yang dipecat dan dibuat malu gara-gara Spider-Man membongkar cerita yang nge-reveal identitas villain Sin Eater. Udah mah dipecat, dia juga dibuang sama bapaknya yang abusive dan diceraikan sama istrinya yang ngebuat dia hampir bunuh diri. Setelah kejadian itu, Eddie akhirnya berdoa di gereja dan di sana dia ketemu sama simbiot yang akhirnya merubah dia menjadi Venom. Nah, Venom ini awalnya diperkenalkan sebagai villain kejam yang punya dendam kesumat sama Spider-Man. Tapi seiring waktu berlalu, emosi Eddie jadi makin mereda dan tumbuh rasa heroik di dalam dirinya yang membuat si Venom ini menjadi anti-hero dengan julukan Little Protector yang melindungi kota San Francisco dari kejahatan. Cerita Venom kemudian diadaptasi di film Spider-Man 3 garapan Sam Raimi yang dirilis di tahun 2007. Di film ini, sama seperti di komiknya, Eddie Brock diceritakan sebagai reporter baru yang jadi saingannya Peter Parker di Daily Bugle. Singkat cerita, dia dipecat dari Daily Bugle dan direbut ceweknya sama Peter Parker yang jahat karena terpengaruh sama simbiot. Dia kemudian pergi berdoa ke gereja, di mana di sini dia akhirnya menyatu dengan simbiot jahat yang dilepaskan sama Spider-Man. Eddie akhirnya menjadi Venom dan mencoba membalas dendam sama Peter Parker, di mana dalam prosesnya dia malah membunuh sahabat Peter, yaitu si Harry Osborn, dan Spider-Man kemudian mencoba melemahkan Venom dengan membuat bunyi-bunyi berisik yang akhirnya berhasil membebaskan Eddie untuk sementara. Tapi pas Spider-Man menggunakan bom Harry untuk menghancurkan Venom, Eddie yang gak rela malah memilih gabung dengan simbiot Venom dan mati bersama Venom. Cerita Eddie dan Venom kemudian di-remake di film solo Venom garapan Sony Pictures yang dirilis pada tahun 2018. Di sini, Eddie diceritakan sebagai jurnalis yang mencoba menginvestigasi eksperimen ilegal yang dilakukan sama Life Foundation kepada manusia dan spesies alien simbiot yang mereka temukan. So, dengan dokumen rahasia dari tunangannya si Anne Weying yang bekerja sebagai lawyer untuk Life Foundation, Eddie kemudian berusaha untuk membawa Life Foundation ke pengadilan dengan tuduhan eksperimen ilegal. Tapi sayangnya ini gagal karena CEO dari Life Foundation, si Carlton Drake, kemudian menggunakan resource-nya untuk bikin si buktinya Eddie ini tidak valid dan akhirnya membuat Eddie dan si Anne ini dipecat dari pekerjaan mereka. 6 bulan setelahnya, Eddie kemudian berusaha mencari bukti lain soal Life Foundation dan dia akhirnya bertemu dengan salah satu ilmuwan Life Foundation yang bernama Dora Skirt yang mau mengekspos rahasia kotor dari perusahaannya. Dora kemudian membantu Eddie untuk masuk ke dalam lab di mana di sana dia ketemu sama Maria yang jadi subjek eksperimen simbiot. Eddie lalu berusaha untuk menyelamatkan Maria, tapi simbiot Maria malah pindah ke tubuh Eddie tanpa dia sadari. Dari sini, simbiot itu mulai memperkenalkan diri sebagai Venom dan menyatu dengan tubuhnya si Eddie Brock yang memberikan kekuatan super. Petualangan mereka kemudian dimulai saat Venom dan Eddie melawan mercenaries yang ditugaskan untuk mengambil simbiot Venom. Di mana dalam prosesnya, Venom akhirnya mereveal ke Eddie kalau para simbiot datang ke bumi untuk men-take over semua makhluk hidup yang ada di sini. Di sisi lain, salah satu simbiot yang bernama Riot akhirnya nyampe ke lab Life Foundation dan bekerja sama dengan Carlton Drake untuk membawa para simbiot untuk datang ke bumi. Singkat cerita, Venom dan Eddie akhirnya melawan Riot dan Drake untuk mencegah invasi simbiot. In the end, Venom berhasil menghancurkan roket yang digunakan untuk membawa simbiot dan membunuh Riot bersama Drake dalam prosesnya. Cerita kemudian berlanjut di film Let There Be Carnage yang dirilis pada tahun 2021, di mana ini menceritakan Eddie yang sekarang lagi galau karena ditinggal nikah sama mantannya si Anne Weying. Di sisi lain, Eddie kembali menjadi jurnalis di mana dia ditugaskan sama detektif Mulligan buat menginterogasi seorang serial killer yang bernama Cletus Kasady yang cuma mau bicara sama Eddie. Nah, sebelum Cletus dieksekusi, dia akhirnya mencoba memprovokasi Eddie untuk menyerang dia dan akhirnya berhasil gigit tangannya Eddie. Nah, dari situlah Cletus akhirnya bisa mendapatkan bagian kecil dari simbiot Venom yang ada di dalam darah Eddie.
Singkat cerita, Cletus akhirnya dieksekusi, di mana di momen inilah simbiot dalam tubuh Cletus mulai bangkit dan mengeluarkan racun yang disuntikan untuk membunuh Cletus. Cletus dan simbiot barunya yang dikasih nama Carnage kemudian bekerja sama untuk membebaskan pacarnya Cletus yang bernama Francis Barrison yang punya kekuatan supersonic scream. Nah, Carnage mau membebaskan pacarnya si Cletus asalkan Cletus mau membentuk Carnage untuk menghancurkan Eddie dan Venom yang sebelumnya adalah inangnya Carnage. Nah, along the way, Venom kemudian ribut besar sama Eddie, gara-gara Eddie ini nggak setuju sama cara Venom yang memberantas kejahatan dengan memakan para kriminal yang mereka lawan. So, karena itu, Venom akhirnya lepas dari tubuhnya Eddie dan mencari tubuh baru yang bisa dia gunakan buat makan otak manusia. Sampai akhirnya dia menyatu dengan Miss Chen yang ngasih dia makan coklat. Anne kemudian ngebujuk Venom di tubuh Miss Chen buat memaafkan Eddie dan balik lagi ke tubuhnya. Venom akhirnya mau dan menggunakan tubuh Anne untuk sementara sebelum akhirnya dia balik lagi ke tubuhnya Eddie. Gak lama setelah itu, Cletus datang untuk menculik Detektif Mulligan dan Francis juga datang menculik Anne sebagai sandera mereka. Final fight pun terjadi di gereja yang berakhir dengan Eddie dan Venom yang berhasil menyelamatkan Anne dan Detektif Mulligan yang juga dapat simbiot pertamanya dari Carnage. Si Francis akhirnya mati kejatuhan lonceng gereja dan Cletus Kasady Carnage dimakan sampai habis sama Venom. Setelah kejadian itu, Eddie dan Venom akhirnya kabur ke sebuah pantai di Meksiko. Di sana, Venom ngasih tahu Eddie soal hive mind yang dimiliki sama para simbiot dan mereka berjanji untuk bersama-sama menjadi pembasmi kejahatan sebagai Lethal Protector. Tapi along the way mereka malah terlibat dalam sebuah insiden multiverse yang membuat mereka berpindah ke universe MCU. Di sana Eddie dan Venom pertama kalinya melihat Spider-Man yang di-reveal identitasnya sebagai Peter Parker di televisi. Venom dan Eddie kemudian terlihat di post-credit scene film No Way Home, di mana di sana mereka lagi ngobrol sama bartender yang cerita soal Thanos dan Avengers yang dipimpin sama Iron Man. Tapi nggak lama setelah itu, karena efek mantra yang dilempar sama Doctor Strange buat menyelamatkan multiverse, cerita Eddie berlanjut di film Venom The Last Dance, di mana Eddie dan Venom pindah lagi ke sebuah universe di mana mereka sekarang diburu sama monster Xenophage yang dikirim sama pencipta simbiot Null. Di sisi lain, organisasi rahasia yang di-lead sama Dr. Payne juga mengincar Venom demi menyelamatkan bumi dari invasi Null dan monsternya. Dari sinilah petualangan terakhir dari Venom dan Eddie dimulai untuk menyelamatkan dunia, di mana akhirnya ini bakal membuat mereka harus mengorbankan sesuatu yang penting bagi mereka. Comic and Movie Recommendation. Film ini nggak bisa dilepaskan dari dua film Venom yang memperkenalkan karakter Eddie dan Venom, dan juga universe simbiot di Sony Spider-Man Universe. So buat kalian yang pengen tahu backstory Venom dan universe-nya ini, kalian bisa tonton film Venom pertama dan Venom Let There Be Carnage. Kalian juga bisa nonton sedikit film Spider-Man No Way Home, terutama post-credit scene-nya buat tahu konteks petualangan multiverse-nya Eddie dan si Venom di MCU. Terus kalau kalian pengen lebih mengenal karakter Venom, kalian bisa baca-baca komik kayak Amazing Spider-Man issue 299-301, di mana ini buatannya David Michelrin dan juga Todd McFarlane yang dirilis pada tahun 1987. Ini juga mengintroduce kita origin story dari simbiot Venom dan perjalanannya menyatu sama Eddie Brock. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian nonton Venom The Last Dance. Kalau kalian udah nonton, punya pendapat, review atau apapun itu, silakan tumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana, dan jangan lupa juga check out barang-barang kita ada di sini semuanya, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time, keep exploring the multiverse.